pada kegiatan kali laksanakan proses salah satu bidang bimbingan dan konseling. Apa yang dibahas nanti di sini itu adalah topik-topik umum atau pembahasan umum yang kita perkecil menjadi 8 orang untuk hari ini. Tentu tujuannya supaya setelah layanan ini nanti diberikan kepada Ananda semua, Ananda memiliki rasa empati. Kemudian yang kedua, nanti tujuan dari bimbingan kelompok ini melancarkan komunikasi bicara. Dan nanti tujuannya adalah terciptanya dinamika kelompok. Tahu paham dulu pengertian sama tujuan dari bimbingan kelompok? Oke, paham, alhamdulillah. Dan akhir ada azas. Jadi di B1 sukarela, artinya Ananda datang ke sini dengan sukarela? Nah, dengan kita tentu sukarela. Kemudian nanti sukarela menyampaikan pendapat masing-masing. Kemudian ada azas yang namanya keterbukaan. Keterbukaan itu artinya adalah terbuka menyampaikan segala sesuatu yang ada di pikirannya, ada di hatinya. Kalau ada yang menyadar, terbuka aja, kita sama-sama, ada yang ditutup-tutupi. Sekali terakhir ada yang namanya kenormatifan. Artinya normal, kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Dalam kita melaksanakan bimbingan kelompok, kita ada alurnya. Alur tentu ada normanya ya kan? Nah, misalnya kalau ada nanti yang berbicara, misalnya siapa yang bicara, Zahra misalnya nanti bicara. Anda nggak boleh nyerobot Zahra. Ada selesaikan dulu Zahra. Walaupun menurut Anda salah yang disampaikan Zahra itu, Bu. Saya, ini versi saya pula ini, Bu. Jadi, selesaikan dulu Zahra, baru nanti Anda ngomong. Jadi satu-satu semuanya dapat giliran berbicara. Itu yang kenormatifan. Jadi ada untuk paham Sofi? Oke, nah langkah-langkah untuk ini. Nah, baik. Untuk mencairkan kegiatan ini. Nah, oke, sekarang kita rileksnya dengan permainan dulu. Gimana tebak-tebaknya? Kalau Ibu bilang kelakuan, kamu bilang Nah, hurufnya gini. Kalau klak tuk G. Get klak tri. Klak kul. Nah, bergerak ya semuanya. Kalau suaranya semuanya kita full keluar semuanya. Klak wan. Klak tuk. G. Klak tri. Kul. Oke, sekarang Ibu sudah selini. Klak-klaknya tri tu. Sebelum kita mulai untuk masuk pembahasan, Ibu putar dulu video. Ya, nanti di video ini Ananda cermati, kemudian kalau kita di kelas direfleksi apa yang bisa kamu terima nanti kamu sampaikan. Yuk kita simak sama-sama. Kelihatan? Oke, itu dia video singkat yang sudah Ibu paparkan. Nah, sekarang kira-kira kita akan bahas masalah apa? Kemandirian. Oke, kemandirian. Apa Tolvi? Belajar mandiri. Yang lain? Oke, ada. Apa? Mengajari tentang kepribadian mandiri. Ya, baik, tepuk tangan kita semua dulu. Semua yang Ananda sampaikan itu benar. Topik kita ini adalah tentang kemandirian. Kenapa ini diangkat? Salah satunya kita pakai kurikulum Merdeka Belajar ya? Iya. Nah, salah satu tuntutan di profil pelajar Pancasila itu adalah mandiri. Itu yang akan kita bahas di kelompok ini. Nah, dasarnya adalah mungkin di kelas bisa lihat atau mungkin diri sendirinya juga seperti itu. Coba bayangkan ketika punya tugas atau dikasih tugas sama gurunya di kelas, ada nggak siswa yang di kelas itu kalau bikin tugas dia nggak mau ngerjain sendiri, dia pasti pakai punya
dilakukan oleh temanmu ketika jam kos? Belajar. Apalagi nih Mas? Oh, sampai kena marah sama guru, bahkan ada sampai berantem tak di dalam tuh. Oh, itu dia. Ada yang teriak-teriak, ada kayak di hutan ya Zara. Ada yang mungkin apa lagi? Ada yang ngobrol-ngobrol. Kalau ngobrol tugas selesai mah aman gitu ya. Ini udah ngobrol tugas nggak selesai, nanti gurunya masuk disalahin lagi ibunya. Ya kan ibu nggak masuk, ya saya nggak bikin tugas. Nah, dua fenomena ini salah satunya masuk dalam kategori tidak mandiri. Yang pengertian kemandirian belajar itu apa? Ayo, boleh silakan Zahra. Menurut saya mandiri adalah seseorang yang tidak tergantung kepada orang lain. Oke, bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Dimas. Seseorang yang mampu mengatur dirinya sendiri. Ayo, ada? Oke, silakan. Mengendalikan diri sendiri. Mampu. Ayo. Oke, boleh Kesha. Belajar secara sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Oke. Mengharapkan orang lain. Dikomplitkan sama Kesha. Kasih, Bu sampaikan pengertian dari kemandirian belajar yang sudah Anaka sampaikan itu benar adanya. Ulang sekali lagi, mandiri belajar itu adalah seseorang yang tidak mengharapkan orang lain, dia mampu bekerja sendiri, ya, kemudian dia tidak tergantung dengan orang lain juga, supaya apa? Dia bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya itu tanpa harus dia membutuhkan orang lain. Nah, itu dia yang pengertian dari mandiri belajar. Oke, sampai di pengertian ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, oke. Masuk satu ya. Pengertian dari kemandirian belajar. Nah, yang kedua kita lihat kira-kira faktor yang mempengaruhinya apa sih? Oke, siapa tadi yang baru? Coba ada dulu. Lingkungan tempat tinggal, oke. Kebiasaan atau biasa ya. Oke, pergaulan. Oke, dari sisi ini. Apa tadi? Kesha. Tidak memperhatikan guru saat guru menerangkan belajar. Oke, tidak memperhatikan guru saat guru menerangkan pelajaran. Apa lagi? Ayo. Pribadian yang jelek. Oke, bisa kita bawa kalian. Oke, keturunan. Ini genetik nih. Nah, berarti Kesha pembahasannya langsung ke genetik. Ini ciri-ciri orang biologi nih. Ya, ke genetik mungkin bisa ya, karena udah terbiasa ya. Oke, udah boleh. Kalau di rumah sama orang tuanya atau kakak-kakaknya biasanya. Oh, biasanya seperti berarti mungkin dari dia kecil udah dibiasakan ya apa kebalikan, nggak diajarkan pola. Oh, apalagi kalau masih ujian ya. Minta contekan, ini apa berapa nih, ini berapa nih. Nah, ada yang seperti itu. Oke, semua yang sudah disampaikan oleh anak-anak semua itu benar. Ya, cuma kita bagikan ada dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, dari faktor-faktor ini kira-kira aspek apa saja yang harus ada di dalam mandiri belajar? Apa? Tidak bergantung kepada orang lain. Oke, ada lagi. Minatnya ada nggak, tertariknya ya? Oke, bagus, masuk. Masuk nih, mau jadi nasi apa tadi? Nasi padang deh. Apa lagi? Tadi tidak bergantung ke orang lain, masuk. Kemudian masuk minat. Apa lagi? Bakat dan kemampuan. Bakat dan kemampuannya, ya, ini betul. Apa lagi? Motivasi. Minat pasti bertetanggaan dengan motivasi. Masuk ke dalam ini. Apa lagi? Keinginan, betul. Ayo, apa lagi? Sudah terbiasa. Oke, apa lagi? Itu dia, bertanggung jawab. Oke, sudah terbiasa ya Kesha ya. Pembiasaan, dibiasakan di sana. Ada minat, ada motivasi, biasa lagi. Kalau nggak terbiasa, percuma. Kalau nggak kamu latih terus-menerus, itu kamu lawan rasa-rasa yang negatif tadi, maka akan terbawa selalu. Oke, apa tadi Sofi tadi? Bakat ya, bakat. Masih bakat dan kemampuan. Ya, bakat dan kemampuan ini memang benar. Memang harus ada di dalam diri kita. Kalau enggak, apa yang mau kamu kembangkan? Contoh yang penting kemampuan. Untuk menumbuhkan kemampuan, ya banyak caranya. Nah, belajar. Oke, sampai di situ paham? Ada yang mau ingin ditanyakan? Nah, pas untuk aspek-aspek atau yang masuk ke dalam kemandirian belajar tadi? Sudah. Oke, yang terakhir adalah bagaimana cara
menjadi pribadi mandiri. Motivasi diri sendiri. Oke, bagus, memotivasi diri sendiri. Motivasi ya, karena tadi di aspek ada motivasi Dimas. Ada. Oke, apa lagi? Tidak terlalu meminta tolong kepada orang tua. Cara yang ketiga. Mengenali diri sendiri dengan tahu di mana minat bakat. Oke, mengenali diri sendiri. Nah, harusnya ini yang pertama. Ya, kenali diri dulu. Saya tipenya orangnya gimana ya? Tadi kan ada yang bahas kepribadian tadi ya. Ada tadi bilang ya, kepribadian harus tahu dulu saya ini gimana. Lebih saya di mana, kurang saya di mana. Harus kenali. Baru nanti muncul motivasi, muncul nanti yang disampaikan Kesha, tidak meminta bantuan kepada orang lain. Apalagi yang keempat? Mencoba dahulu, baru Cara yang lain? Boleh? Belajar dari kesalahan. Oh, bagus. Belajar dari kesalahan. Ya, setiap kita punya kesalahan. Punya. Nanti diterima kritikan dari orang-orang lain. Itu dia. Oke, ada berapa tadi tips-tipsnya tuh? Udah banyak ya? Ada sampai 5 ya? Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari 4 ini? Mandiri adalah cara untuk menjalani hidup tapi sendiri saja. Oke. Mungkin tanpa bantuan orang lain, walaupun kadang-kadang mungkin bisa. Mungkin Ah. contohnya kita mengatasi masalah, kita membuat sebuah masalah seperti mengutang. Iya. Mungkin kita bisa mencari jalannya sendiri, mencari uang. Mm-mm. Tapi kadang-kadang juga malah mengutang kepada orang lain. Seperti itu. Oke, bagus. Artinya penting nggak mandiri belajar nih, Mas? Penting. Yang lain penting memiliki kemandirian belajar? Sangat-sangat penting malah ya. Karena apa nanti? Supaya kamu tuh tak ketergantungan dengan orang lain. Itu dia. Oke, terakhir siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, boleh sendiri. belajar adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu aktivitas dan potensi yang ada di dirinya. Oke, sepakat semuanya? Oke, baik, karena kita sudah sampai di penghujung ya, Ananda semuanya. Setelah materi ini kamu dapatkan, kira-kira ketika jam kosong, apa lagi yang harus kamu lakukan? Belajar. Terus apa lagi? Membuat tugas. Membuat tugas, tidak meribut. Tidak meminta jawaban kepada orang lain, Kesha. Membaca buku saya akan aplikasikan keluar. Bahwa saya adalah siswa yang mandiri dalam belajar. Saya tidak perlu bantuan orang lain untuk masalah-masalah yang sepele. Kalau masalahnya sudah include atau sudah rumit, baru nanti kamu selesaikan dengan orang lain. Karena kita makhluk individual atau makhluk sosial. Sosial. Makanya tumbuhkan dulu mandiri belajarnya. Kalau sudah tumbuh, baru ditingkatkan kemandirian belajar. Oke, sampai terakhir itu ada tentang penilaian. Bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok ini? Ya, kita di awal tadi berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa kembali. Yuk, siapa yang mau menutup kegiatan hari ini dengan berdoa? Yang mau? Tadi Solvi, oke, sekarang Kesha. Sekarang Kesha. Siap, kasih pemimpin di balik kegiatan ini. Mari kita membuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah berpartisipasi untuk kegiatan ini. Ibu, untuk ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, Ibu bagikan kertas ini ya. Nanti Ananda silakan diselesaikan. Nah, Ibu bagikan.